Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah dengan nomor NIM 2008110019 akan menjelaskan tentang laporan analisis yang sudah saya buat dengan mereview buku Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi yang disusun atau ditulis oleh Wijono HS. Langsung saja saya akan menerangkan tentang bab 1, yakni pendahuluan, di mana bahasa Indonesia mengembangkan kepribadian. Sebuah pengalaman berbahasa adalah sebuah pengalaman yang berharga bagi seseorang. Nah, dengan adanya pembelajaran bahasa Indonesia, maka pelajar mampu menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan santun. Kemampuan berkomunikasi yang baik dan menunjukkan kecerdasan memiliki beberapa aspek. Yang pertama, mengembangkan potensi berbicara ilmiah. Yang kedua, mengembangkan potensi akademis. Yang ketiga, mengembangkan sikap. Yang keempat, melatih kecerdasan. Yang kelima, menciptakan suatu kreativitas. Yang keenam, melatih berkomunikasi. Dan yang ketujuh, mengembangkan potensi berbahasa. Belajar bahasa harus menggunakan praktik berbahasa, karena dengan hal itu akan menjadikan mahasiswa yang aktif dalam memahami, mengaplikasikan, dan menganalisis. Dalam bab ini, penulis menyampaikan bahwa bahasa itu sangatlah penting bagi kepribadian seseorang, apalagi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi negara. Maka setiap orang harus dapat mempelajarinya secara baik. Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ada, karena dengan berbahasa, seseorang khususnya mahasiswa akan dapat bersikap baik, sopan, dan santun. Penulis menyampaikan materi secara singkat namun padat, dan kriteria juga dapat menerapkannya dalam dunia pendidikan dan di luar. Penulis mengambil sumber yang valid karena sebagai bahasa negara, maka kita harus mempelajarinya dengan baik dan benar. Penulis juga menyampaikan materi dengan jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca, khususnya dari kalangan mahasiswa. Di dalam buku ini juga banyak ditemukan berbagai saran dari penulis. Lanjut bab 2, yakni menerangkan tentang arti, fungsi, dan ragam bahasa. Pemakaian bahasa biasanya digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat. Bahasa ini mencangkup beberapa unsur. Yang pertama, penggunaan sistem lambang. Memiliki sebuah arti dapat dipahami oleh kalangan masyarakat. Yang kedua, sistem lambang pemakaiannya itu harus disepakati oleh masyarakat. Yang ketiga, lambang-lambang yang digunakan harus kesepakatan bersama. Yang keempat, sistem lambang terbatas. Yang kelima, sistem lambang tidak sama dengan sistem lambang di daerah lainnya. Dan yang keenam, kaidah dibangun secara universal. Bahasa Indonesia ini memiliki fungsi sebagai salah satu alat berkomunikasi antara masyarakat. Bahasa memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, merupakan fungsi interrogatif. Dengan adanya bahasa juga, kita dapat mengembangkan tingkat kecerdasan kita dengan memanfaatkannya. Lalu, karena sekarang adalah zaman teknologi, maka bahasa memiliki ragam. Ragam bahasa itu ada dua jenis, yakni ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis berdasarkan pesan komunikasi dibagi ke dalam beberapa ragam. Yang pertama, ragam bahasa ilmiah. Yang kedua, ragam bahasa pidato. Yang ketiga, ragam pidato ilmiah. Yang keempat, ragam pidato resmi. Yang kelima, ragam bahasa tulis resmi. Yang keenam, ragam bahasa sastra. Yang ketujuh, ragam bahasa berita. Di sini penulis ingin menyampaikan sebuah arti dari sebuah bahasa, fungsi dari bahasa, dan ragam bahasanya, di mana terdapat poin-poin penting yang disajikan oleh penulis. Dalam penyampaian informasi kepada pembaca, penulis menyampaikan dengan ringkas dan jelas. Begitupun dengan kata-katanya yang mudah dipahami. Penulis menyampaikan materi ini dikarenakan ingin memberitahukan kepada para pembaca bahwa bahasa Indonesia itu memiliki arti. Namun, bahasa juga memiliki fungsi yang penting. Lalu, sumber yang penulis gunakan adalah sumber yang valid. Interaksi antara penulis dan pembaca juga cukup baik, karena penulis mengerti akan kebutuhan pembaca, dan gagasan-gagasan yang diberikan oleh penulis juga cukup baik dan dapat diterima oleh pembaca, karena dalam setiap materi, penulis akan menyertakan sebuah contoh yang menambah pemahaman pembacanya. Materi berikutnya adalah bab 3, yang menjelaskan tentang ejaan yang disempurnakan. Orang yang mampu berbahasa tulis ialah orang yang mampu mengaplikasikan ejaan yang disempurnakan, di mana pemakaian huruf ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, huruf kapital. Yang kedua, huruf kecil. Yang ketiga, huruf miring. Dan yang keempat, huruf tebal. Dalam bahasa Indonesia juga ada yang dinamakan dengan penulisan kata.
dan partikel, di mana penulisan kata dan artikel ini mencakup kata, yakni kata dasar, kata turunan, kata ulang, kata gabungan, bentuk singkatan, dan akronim. Kata dasar, kata berimbuhan. Lalu, yang pertama kata dasar. Kata dasar ini menggunakan kata dasar seperti halnya pada penulisan baku dan tidak baku. Yang kedua, penulisan kata ulang, yakni menggunakan lambang penghubung. Yang ketiga, penulisan gabungan kata dengan menggunakan kaidah penulisan kata gabungan. Kata gabungan ini dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah gabungan kata majemuk. Lalu yang kedua gabungan kata serangkai. Yang ketiga gabungan kata terikat. Selanjutnya yang keempat adalah penulisan kata depan. Ketika ada kata di dan ke, maka harus dipisahkan dari kalimat yang mengikutinya. Yang kelima, penulisan artikel. Penulisan partikel yang baik adalah jika terdapat kata kah, lah, dan tah, maka harus ditulis serangkai. Lalu yang keenam, penyesuaian akhiran asing, dan yang ketujuh, penulisan angka dan lambang bilangan. Pada bab ini, penulis ingin menyampaikan materi tentang ejaan yang disempurnakan, di mana di dalamnya itu terdapat beberapa cara penggunaan yang baik dan benar. Dalam penyampaian materi pada bab ini sangat jelas karena banyak contoh-contoh yang diberikan oleh penulis untuk pembaca. Penulis ingin menyampaikan hal ini agar para pembaca ketika hendak menulis agar memperhatikan kaidah-kaidah penulisannya supaya rapi dan dapat dipahami oleh pembacanya. Sumber yang digunakan oleh penulis adalah sumber yang valid dan interaksi antara penulis dengan pembaca cukuplah baik karena penulis memahami kebutuhan para pembaca dengan cara memberikan berbagai contoh yang mudah untuk dipahami. Materi selanjutnya adalah bab 4 yang menjelaskan tentang kutipan, catatan kaki, dan bibliografi. Kutipan atau saduran merupakan bentuk salinan dari suatu paragraf ataupun kalimat yang diambil dari seorang pengarang. Catatan kaki merupakan sebuah karangan yang ditempatkan pada kaki halaman suatu karangan, di mana catatan ini dapat berupa sumber ataupun rujukan. Catatan kaki ini ada beberapa. Yang pertama ibid. Ibid ini biasanya digunakan untuk membedakan suatu informasi dari pustaka pada catatan kaki. Lalu ada offside atau oprecitato. Biasa digunakan dalam menyebutkan sumber lalu diselingi dengan sumber-sumber yang lain. Lalu ada loksit atau loxocitato. Penggunaannya harus bersumber pada halaman yang sama. Jika halamannya berbeda, maka penulisannya juga harus disertai dengan nomor halaman. Selanjutnya, bibliografi. Bibliografi ini menerangkan tentang bagaimana cara penulisan pengarang, mulai dari satu pengarang hingga lebih dari 3 pengarang. Dalam bab ini, penulis ingin menyampaikan tentang kutipan, catatan kaki, dan bibliografi, di mana cara penulis menyampaikan materinya diberikan tentang penjelasan tentang materi yang dibahas, lalu memberikan contoh-contohnya pula untuk memperjelas apa yang disampaikan. Tujuan penulis menyampaikan materi ini karena jika ada pemula yang belum mengerti apa itu catatan kaki dan apa itu bibliografi, maka penulis menjelaskannya dan memberikan contoh-contoh yang mudah untuk dipahami. Interaksi antara penulis dengan pembaca cukup baik dikarenakan penulis mampu mengetahui kebutuhan para pembacanya. Namun ada beberapa materi yang kurang akan penjelasannya, namun selebihnya cukup untuk dipahami. Cara penyampaiannya pun juga cukup bagus dikarenakan mudah dipahami dan ditelaah. Dan materi yang disampaikan pada buku ini, khususnya bab ini, sangat lengkap. Materi selanjutnya adalah bab kelima, yakni tentang diksi. Diksi dan gaya bahasa. Gaya bahasa dapat kita tentukan dengan ketepatan dan kesesuaian pada pilihan kata. Apabila kita sudah memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan beberapa kosakata yang baik dan benar, maka kita sedikit demi sedikit sudah menguasai diksi. Ketika kita menyampaikan suatu gagasan ilmiah, maka kita harus pandai memilih kata yang tepat, seperti halnya harus memiliki keterampilan yang tinggi terhadap bahasa yang digunakan. Perubahan makna pemakaian bahasa ini tahun demi tahun akan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kualitas pemikiran dari suatu masyarakat tersebut. Perubahan makna pemakaian bahasa ini. Lalu denotasi dan konotasi. Makna denotasi dan konotasi dibedakan atas letaknya suatu nilai rasa. Sinonim ini adalah suatu persamaan kata apabila ada dua kata atau bahkan lebih yang berbeda bentuk, ejaan, dan cara penyampaiannya, maka memiliki makna yang sama, dan itulah yang dinamakan sinonim. Idiomatik merupakan kedua makna yang berpasangan. Contohnya yakni disebabkan oleh, bukan disebabkan pada.
Homonim. Homonim berasal dari bahasa homo yang berarti sama, dan nim berarti nama. Dapat disimpulkan bahwa homonim adalah makna sama-sama, sama bunyi, sama sebunyi, namun memiliki perbedaan makna. Kata abstrak dan kata konkret. Kata abstrak dan kata konkret ini memiliki perbedaan. Kata abstrak memiliki referensi yang berupa konsep, sedangkan konkret mengambil referensi dari objek yang diamatinya. Lalu, kata umum dan kata khusus. Kata umum dengan kata khusus ini berbeda jika dilihat dari ruang lingkupnya. Semakin luas ruang lingkup suatu kata, maka semakin umum juga sifatnya, begitupun sebaliknya. Kemudian peristilahan. Istilah memiliki pengertian gabungan kata yang dengan tepat mengungkapkan sebuah makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam suatu bidang. Definisi istilah memiliki beberapa pengertian, yakni kata, frasa, atau sebuah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau sebuah ciri. Yang kedua, memiliki batasan arti. Yang ketiga, rumusan membahas tentang ruang lingkup dan ciri-ciri konsep, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam bab ini, penulis menyampaikan sebuah materi yang membahas tentang diksi, yang di dalamnya itu mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan diksi. Dalam penyampaian informasinya pun penulis menyampaikan dengan baik. Namun bab ini harus lebih rapi lagi dalam penyusunannya. Penulis ingin menyampaikan materi-materi pada bab ini dikarenakan penulis ingin memberikan pengetahuan tentang diksi kepada para pembacanya. Sumber yang penulis dapatkan adalah valid. Interaksi antara penulis dengan pembaca cukup baik. Penulis mampu mengetahui kebutuhan para pembacanya dengan memberikan contoh-contoh yang mudah untuk dipahami. Penulis menyampaikan isi materi dengan baik, pemaparan yang singkat namun dapat dimengerti oleh pembacanya. Dari selanjutnya yakni bab 6, yang menjelaskan tentang kelas kata, frasa, klausa, dan kalimat. Bahasa memiliki unsur terkecil yang dinamakan dengan kalimat. Nah, kelas kata adalah suatu golongan kata yang berada dalam suatu susunan bahasa berdasarkan kategori yang dilihat dari bentuk, fungsi, dan maknanya. Lalu, nomina memiliki tanda, yakni tidak dapat menggunakan kata tidak, akan tetapi dinegatifkan menjadi kata bukan. Lalu, numarelia ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa subkategori, yakni numarelia tertentu. Dibagi menjadi yang pertama numeralia pokok, numeralia tingkat, dan numeralia kolektif. Yang kedua numeralia tidak tentu. Selanjutnya adalah adverbia. Adverbia adalah suatu kata yang dapat memberikan suatu keterangan terhadap verba, adjektiva, nomina, predikat, dan juga kalimat. Interrogativa digunakan sebagai pengganti atas apa yang ingin diketahui oleh pembaca. Frasa adalah suatu gabungan kata atau lebih yang bersifat tidak memiliki predikat. Frasa juga dapat dibedakan berdasarkan kelas katanya, seperti frasa verbal, frasa adjektival, frasa nominal, frasa pronominal, frasa adverbial, frasa numarelia, frasa koordinativa koordinatif, frasa demonstrativa koordinatif, dan frasa proporsional koordinatif. Lalu, klausa dibedakan menjadi 3, yakni klausa kalimat majemuk setara, klausa kalimat majemuk bertingkat, dan klausa gabungan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat tersusun dari satuan bahasa yang paling kecil, yang merupakan kesatuan dari pikiran. Kalimat dapat disusun berdasarkan unsur-unsurnya, seperti kata, frasa, dan klausa. Kalimat memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, dan modalitas atau yang biasa disebut dengan keterangan predikat. Pola kalimat. Ketika kita dapat menguasai pola kalimat, maka kita akan mudah dalam menyusun sebuah kalimat yang benar dan singkat. Pola kalimat majemuk. Pola ini terbagi menjadi beberapa bagian, yakni pola kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kesalahan kalimat. Ketika kita menulis sebuah artikel atau yang lainnya, hendaknya kita harus memperhatikan kaidah bahasa yang baik dan benar agar diterima oleh semua orang dan agar mudah untuk dipahami. Apabila kita melakukan sebuah kesalahan, maka akan berakibat fatal. Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan tentang kelas kata, frasa, klausa, dan kalimat. Penulis menyampaikan sebuah informasi yang jelas dan susunannya terperinci dan rapi, namun dapat dipahami. Penulis ini menerangkan tentang apa saja yang ada dalam kelas kata, frasa, klausa, dan kalimat yang sebagian menjelaskan tentang kesalahan dalam penulisan yang akan berakibat fatal.
Penulis mengambil sumber yang valid. Interaksi antara penulis dengan pembaca juga cukup baik karena menjelaskan dengan detail dan mudah untuk dipahami. Cara penyampaian penulis pun rapih dan tersusun dengan baik. Selanjutnya adalah bab 7 yang menerangkan tentang paragraf. Paragraf adalah sebuah karangan mini di mana semua penggunaan unsur karangan formal akan menggunakan pola yang sama dengan paragraf. Paragraf ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, kalimat pertamanya bertekuk pada 5 ketentuan spasi. Yang kedua, menggunakan pikiran utama sebagai kalimat topik. Yang ketiga, menggunakan ide penjelas. Yang keempat, berisi satu kalimat topik. Yang kelima, paragraf akademik terdiri dari kalimat topik, kalimat penjelas, dan kalimat klausa. Yang keenam, paragraf dalam esai pendidikan. Yang ketujuh, semua kalimatnya saling berkaitan, dan lain sebagainya. Pikiran utama dalam kalimat topik memiliki fungsi untuk mengikat dari keseluruhan paragraf. Agar menjadi sebuah paragraf yang baik, maka harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan paragraf. Yang kedua, keterpaduan. Yang ketiga, ketuntasan atau kesempurnaan. Yang keempat, konsistensi sudut pandang. Dan yang kelima adalah keruntutan atau penyusunan. Jenis paragraf ini dapat dibagi menjadi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, paragraf pengantar, dan yang kedua, paragraf pengembang. Pengembangan paragraf sangat diperlukan agar penulisan dapat memenuhi standar nalar. Pengembangan ini dapat dibedakan menjadi pengembangan paragraf secara alamiah, klimaks, antiklimaks, dan dedukasi dan induksi. Bentuk paragraf ini memiliki fungsi, yakni membandingkan dan mempertentangkan. Yang kedua, analogi. Yang ketiga, contoh-contoh. Yang keempat, sebab akibat. Yang kelima, definisi yang luas. Dan yang keenam, klasifikasi. Penulis menyampaikan materi tentang paragraf yang di dalamnya menerangkan banyak hal yang berkaitan dengan paragraf. Cara penulis menyampaikan materi pada bab ini cukup jelas dan mudah dipahami. Penulis menyampaikan materi tentang paragraf karena ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa struktur suatu paragraf itu sangat penting agar pemikiran atau ide-ide penulis dapat tersampaikan dengan baik. Sumber penulis diambil dari sumber yang valid. Interaksi antara penulis dan pembaca juga cukup baik karena pembaca cukup mengerti akan kebutuhan para pembacanya, dan cara penyampaian materi penulis kepada para pembaca juga cukup baik dikarenakan memberikan contoh-contoh dan pengetahuan yang cukup mudah untuk dimengerti. Bab selanjutnya adalah bab 8 yang menerangkan tentang penalaran karangan. Penalaran adalah suatu proses berpikir logis dan saling keterkaitan dengan hubungan. Nah, isi sebuah karangan dapat berbentuk sebuah fakta, sikap, sebuah tanggapan, imajinasi, dan lain-lain. Kesimpulan atau simpulan. Fakta yang selesai dianalisis lalu kemudian dibuatlah sebuah simpulan yang berupa perkiraan, implikasi, inferensi, atau suatu tindakan. Pada bab ini, penulis ingin menyampaikan sebuah penalaran karangan yang disampaikan oleh penulis secara jelas dan terperinci, yang di dalamnya terdapat subbab, dan penulis juga memberikan contoh, bukan hanya dengan contoh biasa, namun dengan contoh berupa struktur bagan. Penulis menyampaikan materi ini supaya pembaca dapat mengetahui sebuah penulisan penalaran karangan yang baik dan benar. Penulis mengambil sumber yang valid. Interaksi antara penulis dan pembaca juga cukup baik, dikarenakan penulis mampu memberikan contoh di setiap materi yang disampaikan. Penulis menyampaikan materi dengan baik dan tersusun rapi. Materi selanjutnya adalah bab 9 yang menerangkan tentang perencanaan karangan. Ada beberapa hakikat dalam perencanaan karangan, yakni proses kreatif, yang kedua menentukan jenis karangan, dan yang ketiga perencanaan karangan. Ketika kita menulis sebuah topik karangan, maka kita harus membuat topik. Yang pertama, topik yang baik. Yang kedua, menarik. Yang ketiga, dikuasai dengan baik. Yang keempat, topik harus terbatas. Dan yang kelima, harus didukung oleh data sebagai pembuktian. Lalu, judul karangan. Topik merupakan pokok dari pembicaraan, mencangkup semua karangan yang akan dibahas. Lalu ada pun judul yang baik, yakni yang pertama sesuai dengan topik, yang kedua sesuai dengan isi karangan, yang ketiga berbentuk frasa, yang keempat berbentuk singkat, dan yang kelima jelas. Lalu dalam mengarang juga kita harus memiliki kerangka atau susunan dari ide yang akan kita tuangkan.
Dalam bab ini, penulis menyampaikan tentang perencanaan karangan yang di dalamnya itu terdapat beberapa pengertian dan contoh-contoh. Penulis dalam bab ini menyampaikan materi dengan baik dan menyajikan berbagai contoh yang mudah untuk dipahami. Penulis ingin menyampaikan hal ini kepada para pembaca agar pembaca mengetahui langkah sebelum membuat sebuah karangan itu harus membuat rancangan terlebih dahulu. Sumber yang penulis gunakan ini adalah valid dan interaksi penulis dengan pembaca cukup baik dikarenakan penulis mengerti akan kebutuhan pembaca yang memerlukan banyak contoh agar mudah dipahami. Penyampaian penulis juga cukup bagus dan kata-katanya mudah untuk dipahami. Bab 10, yakni konvensi naskah dan penyunting. Konvensi naskah merupakan sebuah penulisan naskah karangan ilmiah berdasarkan kebiasaannya. Aturan yang digunakan adalah lazim dan sudah disepakati bersama. Nah, pengorganisasian karangan ialah suatu penyusunan semua unsur karangan kesatuan karangan dengan berdasarkan persyaratan kebahasaan yang baik, benar, cermat, dan logis. Lalu, naskah utama karangan mencangkup pendahuluan, inti karangan, dan kesimpulan. Berikutnya adalah pelengkap penutupan mencangkup daftar pustaka, lampiran, indeks, dan riwayat hidup penulis. Lalu langkah terakhir adalah penyuntingan naskah. Penulis ingin menyampaikan sebuah materi tentang konvensi naskah dan penyuntingan naskah yang disampaikan secara lengkap dan tersusun dengan rapi. Penulis menyampaikan materi ini agar pembaca mengetahui bagaimana cara mengonvensi sebuah naskah dan supaya pembaca juga dapat mengetahui cara penyuntingan sebuah naskah. Sumber yang penulis gunakan adalah valid dan interaksi penulis dengan pembaca juga sangat baik, bisa dilihat dari contoh-contoh yang banyak diberikan oleh penulis kepada pembaca, yang mana hal itu sangat membantu pembaca untuk memahami materi. Penulis menyampaikan materi sesingkat mungkin namun dapat dimengerti oleh pembaca. Lanjut ke materi yang ke-11, yakni resensi. Resensi merupakan suatu ulasan dari sebuah karya tulis ataupun lainnya yang menyajikan kualitas suatu buku, baik dilihat dari kelebihan maupun kekurangannya. Nah, tujuan dari resensi ini adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa buku tersebut layak dipakai atau tidak. Nilai suatu buku dapat dilihat dari fungsi buku tersebut untuk pembacanya. Nah, dan pada bab ini penulis menyampaikan materi tentang resensi yang di dalamnya membahas bagaimana cara melakukan resensi buku yang baik. Penulis menyampaikan materi dengan jelas dan terperinci. Namun pada bab ini tidak seperti bab yang lainnya dikarenakan pada bab ini contoh yang diberikan cukup sedikit. Penulis ingin menyampaikan materi ini karena menginginkan para pembaca agar mengetahui cara meresensi buku yang baik. Sumber yang penulis gunakan adalah valid. Interaksi antara penulis dengan pembaca cukup baik karena memberikan penjelasan yang tidak berbelit-belit. Penulis menyampaikan materi dengan baik. Ya, cukup sekian cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.